Halo semuanya, selamat datang kembali ke YouTube channel gua. Perkenalkan, nama gua Walter, mahasiswa jurusan Geoekologi yang lagi kuliah di Jerman. Dalam video kali ini gua pengen sharing-sharing aja, cerita-cerita dikit mengenai bagaimana perbedaan atau perbandingan dari sudut pandang gua mengenai kuliah di Jerman dan kuliah di Indonesia. Sebelum kita masuk ke inti video, disclaimer dulu, gua itu cerita berdasarkan pandangan gua doang dan sebenarnya nggak bisa apple to apple banget karena waktu gua kuliah di Indonesia itu gua ambil jurusan sosial dan humaniora dan itu universitas swasta yang berada di sekitaran ibu kota. Sedangkan di Jerman, sekarang gua itu kuliah di universitas negeri dengan jurusan yang berkaitan dengan sains atau di bidang sains. Jadi dari jurusannya aja udah beda dan emang agak susah untuk membandingkannya, tapi gue di sini bakal mencoba untuk membawakannya seobjektif mungkin supaya infonya juga bisa berguna buat kalian semua yang kuliah di bidang sains ataupun di bidang sosial, humaniora, dan bahasa juga. So, kita masuk ke dalam inti videonya yang akan gue bagi ke dalam dua poin atau dua topik besar, yaitu yang pertama akademik atau pendidikan dan yang kedua tentang lingkungan sekitarnya. Di poin yang pertama mengenai akademik atau pendidikannya, gue bakal ngomongin beberapa hal yang lebih terkait secara langsung dengan pendidikan itu sendiri, dari sisi pengajarnya, birokrasi atau strukturnya bagaimana, dan juga sistem pembelajaran itu sendiri. Di poin yang pertama, pengajar atau pendidiknya di perkuliahan. Di sini, di Jerman, pengajar atau pendidiknya adalah dosen-dosen yang kebanyakan mereka sudah atau sedang menempuh S3, PhD. Jadi mereka itu paling enggak sedang berurusan dengan riset mereka atau bahkan sudah bertahun-tahun ngeriset gitu. Terutama buat mereka yang sudah punya gelar profesor, itu mereka adalah orang-orang yang benar-benar udah berpuluh-puluh tahun di bidangnya. Kalau yang master S2 itu biasanya mereka orang-orang yang jadi pendamping dosen atau asisten dosen. Jadi nggak bisa secara langsung ngajar gitu. Nggak bisa, ada sih yang ngajar tapi tidak buat satu kuliah, tidak bertanggung jawab di satu kuliah khusus gitu. Mereka biasanya ada jadi bawahannya dosen yang udah S3 atau udah profesor. Kalau pengalaman gue waktu kuliah di Indonesia, itu dosen-dosennya ada yang udah profesor juga, ada juga yang ya sedang menempuh pendidikan S3 menjadi doktor. Tapi sejauh yang gue amati, dosen-dosen yang di sekitaran gue, at least di universitas gue, itu mereka orang-orang yang banyakan tuh profesor atau lagi S3. Jadi kalau tiap kali nulis email tuh biasa mereka kepada yang terhormat doktor atau profesor doktor. Jadi panjang-panjang gitu namanya. Kalau praktisi, jadi orang-orang yang misalnya kerja tapi sambilan ngajar, itu gue alamin lebih banyak di Indonesia. Dan menurut gue itu adalah hal yang bagus. Karena di Jerman tuh ada sih yang dosen gue juga yang praktisi. Jadi mereka sambil punya perusahaan sendiri atau punya buka jasa sendiri untuk konsultasi, jadi konsultan segala macam, tapi nggak senormal kayak di Indonesia, at least dari pengalaman gue ya. Dan menurut gue itu hal yang cukup disayangkan di universitas di Jerman, karena banyakan pendidik pengajarnya adalah orang-orang yang seumur hidupnya, atau ya mungkin nggak seumur hidupnya, tapi sebagian besar hidupnya adalah dihabiskan untuk di bidang pendidikan gitu. Lebih banyak praktisi di dunia pendidikan, menurut gua itu pun hal yang sangat positif, karena misalnya di gua S1 itu tidak semua mahasiswa dalam angkatan gua tuh mau untuk lanjut sampai S3, nggak mau langsung, nggak semua mau, bahkan mau master gitu, karena menurut mereka cuma butuh S1 untuk bisa bekerja di bidang yang mereka mau, di bidang lingkungan gitu contohnya. Sedangkan kalau kita cuman ada tenaga pendidikan yang profesor, doktor yang benar-benar seumur hidupnya atau sebagian besar hidupnya berada di bidang pendidikan, kurang gitu buat kita sebagai mahasiswa mendapatkan perspektif dari bidang industri atau apa yang ada di market, apa yang ada di pasar gitu kan. Poin kedua dalam topik besar kita, yaitu akademik atau pendidikan, adalah jadwal akademis.
Yang buat gue paling terkesan ketika gue pertama kali melihat website dari universitas adalah mereka udah memberikan jadwal akademisnya sampai 2 tahun ke depan. Jadi kita udah tahu kapan kita masuk, kapan awal semester, akhir semester, dan kapan kita punya libur atau masa dimana nggak ada perkuliahan gitu. Well, libur di jurusan gua paling nggak tuh agak-agak mitos juga, karena di masa-masa libur antara harus ujian atau nanti ada harus nge-lab kimia atau harus praktik lapangan, pergi kemana gitu 2 minggu, dan itu waktu liburan pun kepotong-potong, jadi nggak selalu libur 1 bulan full. Biasanya tuh ya di minggu kedua, minggu ketiga pasti ada sesuatu yang harus dikerjain buat uni gitu. Selain itu, kita biasanya di awal semester itu dosen-dosennya di minggu-minggu pertama udah langsung diinfoin, oke kita akan ujian di tanggal A dan tanggal B. Biasanya tuh dikasih dua fase, dua tanggal ujian lah. Misalnya akhir semester 1 dan nanti setelah 1 bulan jaraknya biasanya itu di awal semester bakalan ada ujian kedua. Dan di situ kita pun sebagai mahasiswa bisa nge-plan lah, bisa nyusun rencana, oke, kapan gue mau ujian, apakah gue mau ujian yang pertama, berapa banyak modul, berapa banyak mata kuliah yang mau gue ambil untuk ujian pertama, dan apakah gue perlu ujian susulan untuk di fase kedua. Jujur gue agak lupa waktu gue di Indonesia gimana. Seingat gue tuh kita nggak dapat jadwal langsung 2 tahun gitu, nggak. Ya jadi buat teman-teman yang sedang kuliah di Indonesia atau yang udah sempat kuliah, udah lewati fase perkuliahan, boleh dong komen di bawah waktu kalian kuliah, semasa kalian kuliah itu gimana dengan jadwal akademisnya. Apakah mereka udah langsung keluar 2 tahun atau bahkan 5 tahun. Poin ketiga yang gue mau omongin dalam topik besar pertama yaitu kemandirian dalam belajar. Sebagai mahasiswa, waktu gue di Indonesia, itu gue masih ingat kita harus biasanya nge-tap buat absen atau harus tanda tangan absen. Jadi sering juga kan kalau ngelihat di sosial media ada yang titip absen dan ya temannya tanda tanganin dan segala macam. Itu di gua di Jerman itu nggak kejadian, karena mahasiswa itu diberikan kebebasan dalam belajar. Kita itu nggak harus masuk kuliah, terserah kita mau nggak datang 1 semester pun, yang penting pas ujian kita nongol dan kita kerjain, lulus berarti kita lulus gitu. Cuman emang agak susah karena berarti harus belajar sendiri, mandiri gitu kan. Dan ada aja teman gua yang nggak masuk tapi begitu ujian datang dan lulus. Dan ya sebenarnya agak pro kontra, tapi menurut gua ketika lu punya kebebasan dalam belajar, lu nggak harus terikat, lu bertumbuh juga jadi orang yang lebih dewasa, lu lebih tahu, oke, apakah gua harus pergi atau enggak. Dan dengan adanya batasan atau dengan adanya absen itu kadang agak membuat kita merasa terpaksa gitu. Oh ya, selain masalah absen, di sini tuh fasilitasnya lengkap, perpustakaannya buka dari Senin sampai Sabtu, ada juga yang kadang buka di hari Minggu, dan akses untuk buku, komputer, printer, dan segala macamnya itu baik gitu, bisa diakses di mana aja ya, selama dalam lingkungan kampus tentunya. Tapi itu juga gue alami waktu di Indonesia, punya perpustakaan, punya alat untuk ngeprint dan segala macam dengan biaya yang lebih murah tentunya sebagai student miskin gitu. Ya untuk masalah itu sebenarnya nggak terlalu beda, tapi mungkin di perpustakaan eksemplar atau jumlah buku yang disediain buat mahasiswa di sini tuh banyak banget, karena emang ya mahasiswa di kita tuh ribuan, gue nggak tahu berapa, tapi pokoknya banyak juga, jadi emang buku yang disediain harus banyak. Kita masuk ke topik besar yang kedua, yaitu lingkungan kampus. Kita bakalan ngomongin dikit gimana sih fasilitas-fasilitas apa aja yang diberikan atau disuguhkan buat mahasiswa, dan juga lingkungan pertemanannya tuh kurang lebih gimana gitu. Ya nggak harus teman juga sih, kolega-kolega lah selama perkuliahan. Karena tadi kita udah ngomongin perpustakaan, gue bakalan jelasin lebih detail juga gimana sih perpustakaan, fasilitas di
kampus gua tuh perpustakaannya gimana. Jadi perpustakaan di sini kayak yang tadi gua udah bilang, Senin sampai Sabtu buka dari pagi sampai malam, dan ya hari Minggu tuh tutup biasanya. Di sini tuh ada satu perpustakaan yang buka di hari Minggu, tapi ya paling cuman sampai jam 12 gitulah, nggak lama gitu. Dan selain itu buat mahasiswa baru yang biasanya awal-awal semester tuh mereka ada penyuluhan buat mahasiswa-mahasiswa baru gimana sih caranya minjem buku, caranya ngembaliin buku, apa aja yang harus diperhatikan, regulasi-regulasi di dalam perpustakaan. Mereka juga suka kasih penyuluhan untuk gimana cara nge-quote atau sitasi ya, kalau nggak salah bahasa Indonesianya, yang benar supaya bisa nggak ada plagiarisme, dan ya supaya kita sebagai mahasiswa terbiasa aja dengan ngerjain makalah, ngerjain laporan tanpa nge-quote sesuatu dengan kurang baik gitu. Dan di kampus gua, perpustakaan tuh bukan satu-satunya tempat belajar gitu ya. Kita tuh banyak juga ruang terbuka, taman-taman dengan banyak pohon, ada meja, ada kursi, bangku gitu. Kita bisa duduk di sana belajar bareng atau diskusi, atau mau sambil makan gitu, itu boleh banget gitu. Kalau perpustakaan yang di Indo itu gue inget kalau nggak salah jam tutupnya tuh lebih pendek gitu. Jadi ketika jam perkuliahan udah mulai usai, itu nggak lama perpustakaannya juga bakalan tutup kalau nggak salah. Dan gimana cara nge-quote dari buku dan segala macam itu biasanya gue belajarnya di kuliah, bukan dikasih penyuluhan dari perpustakaan gitu. Poin yang kedua adalah olahraga dan organisasi. Kalau di Indo biasanya kalau mau ikut kegiatan olahraga kayak ngedance, bela diri, atau ya kegiatan olahraga gitu, biasanya mereka udah dalam bentuk ekskul atau organisasi juga. Cuman kalau di sini tuh beda gitu. Karena organisasi di sini tuh biasanya ya mereka bergerak untuk paham-paham tertentu atau kegiatan-kegiatan tertentu yang tidak berkaitan dengan olahraga, kayak debate club, religion club. Sedangkan untuk olahraga itu mereka punya offernya sendiri, mereka punya penawarannya sendiri, dan itu tuh bejibun banget. Pokoknya bisa nge-gym, di kampus gua ada gym, terus ada renang, apalagi ya, renang, bela diri, basket, badminton, pokoknya banyak, bejibun banget. Dan itu ya biasanya harganya pun harga murah gitu, harga terjangkau buat mahasiswa yang kantongnya rada-rada tipis. Yang terakhir dari topik kedua, lingkungan perkuliahan, kita bakalan ngomongin gimana sih teman-temannya, gimana sih kolega-kolega gue yang ada di Jerman. Kalau gue bandingkan dikit dengan di Indonesia, di sini tuh teman-teman gue banyak banget yang dari awal kuliah pun mereka tahu mereka bakalan kuliah lebih lama. Di sini tuh kuliah normalnya di kampus gue 3 tahun, tapi ada juga yang 4 tahun, tergantung dari kampusnya. Tapi intinya adalah teman-teman gue tuh banyak yang gue nggak mungkin mau kuliah 3 tahun, karena kuliah di sini tuh capek gitu, harus banyak belajar, harus intens banget. Mereka tuh dari awal memutuskan gue bakalan kuliah 4 tahun, 5 tahun, atau pokoknya gue lihat aja, a bit go with the flow, lihat aja berapa banyak modul, berapa banyak mata kuliah yang bisa gue kelarin dalam semester ini. Kalau ada yang harus gue kelarin tahun depan, ya udah gue kelarin tahun depan. Ini agak beda sudut pandangnya, gimana orang Indonesia itu biasanya kalau udah kuliah lebih lama dikit dicap agak negatif gitu ya, atau dianggap kayak gagal gitu, kuliah nggak bisa tepat waktu itu. Dan kolega-kolega gue di sini pun banyak yang sebelumnya udah kuliah atau sebelumnya udah punya pengalaman kerja. Pokoknya mereka udah sempet ngapa-ngapain dulu baru kuliah gitu. Jadi ada kayak kolega gue yang udah sempet kuliah politik, terus dia kuliah geoekologi lagi, dia kuliah yang berbau lingkungan karena sekarang lagi kerja di suatu perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan dan politik gitu, dan dia pengen punya pengetahuan dari kedua sisi, politik dan juga lingkungan. Dan ada juga yang udah kuliah electrical engineering atau geoscience, atau ada yang lagi kerja terus kuliah sambilan. Dan ini yang gue nggak dapat waktu gue di Indonesia, karena teman-teman gue itu banyakan di belasan akhir kan, jadi 17, 18, 19, jarang banget ada yang 20. Ada sih satu yang
udah 3 bulan, 4 bulan mungkin, terus begitu daftar kuliah, dia tuh jadi pusat perhatian. Sedangkan di gua itu nggak nggak banyak tapi nggak jarang juga, dan nggak jadi hal yang aneh gitu, nggak jadi hal yang tabu ketika ada orang yang udah ubanan, rambutnya udah putih semua, terus mereka masih kuliah dan baru masuk semester 1 gitu misalnya. Mereka pun kuliah ya karena pengen tahu aja, pengen upgrade diri juga, pengen membuka wawasan mereka, dan itu yang membuat gua juga salut banget dengan sistem pendidikan di sini, at least di aspek itu. Sekian dulu video ini mengenai perbandingan kuliah di Indonesia dan juga di Jerman. Gue bagi ke dalam 2 topik besar, ada mengenai akademis atau pendidikannya secara langsung, dan juga mengenai bagaimana lingkungan pertemanan atau perkuliahan secara umumnya. Gua harap video ini bisa membantu. Boleh banget kalian cerita, kalian komentar kalau misalnya ada mungkin kalian yang kuliah di universitas negeri pengalamannya beda atau kurang sama dengan gua, atau bahkan yang kuliah di universitas swasta juga, boleh banget komen di bawah, bagikan gimana pengalaman kalian kuliah di Indonesia ataupun bahkan di Jerman. Thank you udah nonton, see you on my next video, bye bye.